Kali ini, kamu bakal cosplay jadi detektif seni. Dan kamu punya misi untuk menyingkap misteri di balik lukisan paling terkenal di dunia. Ada karyanya Da Vinci, Michelangelo, dan Picasso. Tapi siapin dulu kaca pembesarmu sebelum meluncur ke lokasi ya. Kota pertama yang kamu singgahi adalah Roma. Setelah puas menikmati pasta lezat, kamu menuju Kapel Sistina yang terkenal dengan langit-langit estetiknya. Konon, Michelangelo membuat lukisan ini sambil rebahan. Tapi itu cuma mitos. Sang pelukis sebenarnya bikin sistem platform kompleks agar dia bisa melukis sambil berdiri. Nah, lukisan yang di tengah ini adalah The Creation of Adam. Michelangelo memang terkenal dengan studinya tentang anatomi manusia. Para pakar mengatakan, bagian kanan lukisan ini memperlihatkan gambar anatomi otak yang diperbesar. Kamu bisa mengeceknya dengan menimpa gambar otak di atas lukisan. Kelihatan mirip kan? Ada gambar otak kecil, saraf optik, dan kelenjar hipofisis. Bahkan, gambar syal hijau ini mirip banget kayak arteri vertebralis. Dan menurut sebagian peneliti, ini adalah cara Michelangelo melukiskan pengetahuan dan hikmah. Kalau menurutmu gimana? Kayaknya kamu perlu begadang semalaman suntuk ya untuk nentuin interpretasimu sendiri. Selanjutnya, kamu naik kereta menuju Firenze dan setelah istirahat sebentar, kamu langsung pergi ke Galeri Akademi Firenze. Di situ ada patung David buatan Michelangelo yang sangat terkenal. David adalah patung marmer setinggi 5 meter yang dibuat selama 3 tahun. Penggambaran raut mukanya masih jadi tanda tanya besar. Dari bawah, mukanya kelihatan tenang dan damai. Tapi para sejarawan seni menilai patung ini sering disalahpahami. Tubuhnya seakan-akan menyiratkan cerita lain. Coba deh amati lebih dekat. Kedua alisnya berkerut dan urat di tangannya menonjol keluar. Nggak kelihatan rileks kan? Jadi, Michelangelo mau melukiskan ekspresi David sesaat sebelum konfrontasi penting. Dan bisa aja dia nggak setenang itu. Jangan beranjak dari Italia dulu dong. Di sini ada segudang karya seni menarik. Masih di Firenze, kamu ngelanjutin perjalanan menuju Galeri Uffizi. Di museum ini, kamu bisa ngelihat banyak lukisan kenamaan. Misalnya, Primavera atau Spring, karya Botticelli. Lukisan ini kelihatan misterius sejak zaman dahulu. Bahkan, para pakar belum tahu tahun pembuatannya. Karya seni ini nggak punya nama khusus sampai bertahun-tahun, hingga akhirnya pelukis Giorgio Vasari memberinya nama. Saat menikmati keindahan lukisan ini, para kritikus dan pengunjung biasanya fokus pada sosok di latar depan. Tapi sebetulnya, Botticelli melukis lebih dari 46 spesies tumbuhan dengan penuh presisi. Dan totalnya, ada lebih dari 200 kali pengulangan gambar tumbuhan ini. Keren ya? Gimana? Kamu masih mau ngelanjutin perjalananmu ke tempat-tempat menarik kan? Setelah beberapa saat naik pesawat, akhirnya kamu sampai di Paris, kota yang terkenal dengan lampu, baret, dan Mona Lisa-nya. Lalu kamu memasuki Museum Louvre dan mendekati La Gioconda, karya Leonardo da Vinci. Banyak orang telah berteori soal karya seni ini, dan kamu mulai nyari tahu sebagiannya. Ada juga yang berpendapat kalau Mona Lisa adalah foto Da Vinci sendiri. Setelah ngebandingin wajah Da Vinci dan Mona Lisa secara menyeluruh, para sejarawan mulai menebak-nebak. Wajah keduanya memang kelihatan mirip banget. Ada juga teori soal senyum menyeringai ini. Dokter gigi sekaligus ahli seni Joseph Bartowski bilang dia telah menemukan rahasia di balik senyum Mona Lisa. Menurutnya, ekspresi wajah tegang kayak gitu nandain kalau seseorang nggak punya gigi depan. Benar nggak ya? Pada tahun 2010, Komite Warisan Budaya Italia juga nemu sejumlah simbol yang tersembunyi di dalam lukisan. Simbol ini cuma bisa diamati dengan lensa pembesar berteknologi canggih. Mereka melihat ada inisial LV di mata kanan Mona Lisa, dan para ahli menduganya sebagai tanda tangan Da Vinci. Tapi inisial CE di mata kirinya dan angka 72 di lengkung jembatan ini masih belum bisa dijelaskan. Phew, benar-benar penuh misteri. Ada yang bilang gerakan matanya bisa ngikutin pengunjung loh. Cek juga kebenarannya sebelum kamu pindah ke destinasi lain ya. Kamu lanjut ke Amsterdam untuk mengunjungi Rijksmuseum. Di situ kamu mau ngeliat lukisan Rembrandt yang menyimpan banyak misteri.
The Night Watch adalah salah satu lukisan Rembrandt yang paling terkenal. Tapi menurut para ahli, namanya itu nggak sesuai dengan kontennya. Coba deh amati lebih teliti. Di lukisan ini ada sejumlah orang yang bersiap untuk menjalankan misi. Teknik Rembrandt disebut dengan chiaroscuro, yang menonjolkan kontras gelap dan terang. Sampai tahun 1947, para kritikus seni meyakini sang pelukis menggambarkan suasana malam hari. Tapi setelah lapisan debunya dibersihin, makin kelihatan jelas kalau itu suasana di siang hari. Apalagi ada cahaya matahari yang memancar dari pojok kiri atas. Kalau namanya mau diganti jadi The Day Watch, kayaknya udah telat banget ya. Selagi di Amsterdam, kamu juga mengunjungi museum yang dikhususkan untuk menyimpan karya seni Van Gogh. Ternyata, dia bisa bikin lebih dari 900 lukisan hanya dalam 10 tahun periode emasnya loh. Di Museum Van Gogh, ada banyak banget koleksi lukisan bunga matahari kuning. Hampir semua lukisan Van Gogh memang didominasi corak kuning. Ciri khas dalam karya seninya ini mungkin dihasilkan dari cara pandang dia terhadap dunia. Sebagian ahli seni berspekulasi kalau salah satu obat Van Gogh telah mengubah persepsi warnanya, sehingga kebanyakan warna yang dia lihat adalah kuning. Wah, perjalanan makin seru aja nih. Selanjutnya, kamu menuju Inggris Raya, tepatnya ke Galeri Nasional. Meski udah ngeliatin lukisan Jan van Eyck, potret Arnold Vini ini lama berjam-jam, bisa-bisa kamu tetap nggak akan nemu keanehan. Tapi kalau gambar cermin ini diperbesar, ada dua orang lagi di ruangan tersebut. Menurut para ahli seni, tokoh pria di lukisan ini lagi ngangkat tangannya untuk nyapa dua orang di dalam cermin. Dan salah satu dari mereka adalah Van Eyck sendiri. Ternyata nggak cuma itu aja loh. Di atas cermin juga ada tulisan Jan van Eyck pernah di sini, 1434. Hal serupa juga dilakukan Caravaggio, pelukis Italia di era Renaissance. Dalam karya seninya, dia bikin gambar telur Paskah di salah satu lukisan terkenalnya, Bacchus. Tapi bentuknya nggak begitu kelihatan. Di pojok kiri bawah toples ini ada potret kecil sang pelukis yang disamarkan oleh air. Agar gambarnya bisa terlihat jelas, diperlukan bantuan teknologi mutakhir atau lensa pembesar canggih. Tapi potret sosok laki-laki itu memang ada di situ. Dan Caravaggio telah membuatnya. Nah, ini dia fakta serunya. Potret kecil ini pertama kali teramati pada tahun 1922, lebih dari 300 tahun setelah lukisannya dibuat. Lukisan ini sempat terbengkalai karena kurang terawat. Untuk mencapai destinasi terakhirmu, kamu perlu terbang melintasi Samudra Atlantik menuju Chicago, Amerika Serikat. Di Art Institute of Chicago, ada koleksi lukisan terkenal karya Pablo Picasso bernama The Old Guitarist. Rahasia lukisan ini memang tersimpan rapat, sehingga diperlukan bantuan mesin sinar X dan teknologi super canggih untuk menyingkapnya. Tapi hasilnya memang sepadan sih. Ternyata, di lukisan itu ada gambar Picasso yang lagi ngelukis The Old Guitarist di atas lukisan yang belum selesai. Kita bisa ngelihat dengan jelas garis tepi dan bentuk sosok wanita setengah jadi yang dilukis Picasso. Seniman zaman dulu sering memakai cara ini untuk menghemat uang karena harga kanvas mahal. Akhirnya, selesai juga perjalanan kita kali ini. Gimana? Capek kan? Sebaiknya sang detektif seni istirahat dulu.